Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila Putri Faiwadani dengan NIM 026 dari Pendidikan Matematika 2023I. Di sini saya akan membahas hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah riset operasi. Yang pertama, usaha catering diet Avina merencanakan untuk membuat jenis makanan menu baru, yaitu mashed potato ikan dori dan ayam tumis kemangi. Kedua menu makanan tersebut mengandung vitamin dan protein yang berbeda di setiap menunya. Menu mashed potato ikan dori mengandung 20 gram vitamin dan 20 gram protein. Menu ayam tumis kemangi mengandung 10 gram vitamin dan 30 gram protein. Minimal kebutuhan harian tiap konsumennya yaitu 80 gram vitamin dan 120 gram protein. Harga jual menu mashed potato ikan dori yaitu 30.000 per porsi dan harga jual menu ayam tumis kemangi yaitu 20.000 per porsi. Tentukan laba maksimal usaha catering diet Avina dengan menggunakan metode grafik. Nah, berikut jawaban UTS saya. Dari awal, permisalannya X dan Y-nya itu kurang sesuai, kurang lengkap. Dan kesalahan kedua, pada fungsi kendala, tanda saya itu kurang dari sama dengan. Padahal yang benar adalah lebih dari sama dengan. Karena dari awal tandanya sudah salah, maka hasil akhirnya juga ikut salah. Jadi, misal X-nya itu banyaknya kandungan pada menu mashed potato ikan dori per porsi, dan Y-nya banyaknya kandungan pada menu ayam tumis kemangi per porsi. Dengan fungsi kendalanya, 20X plus 10Y lebih dari sama dengan 80, dan 20X plus 30Y lebih dari Y-nya lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya, Fmax sama dengan 30.000 X ditambah 20.000 Y. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor satu ini, yang pertama uji titik potong, di mana fungsinya kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya adalah 8. Jika Y-nya 0, maka X-nya itu 4. Jadi kita memiliki titik 0,8 dan 4,0. Pada fungsi berikutnya, 20X plus 30Y sama dengan 180. Misalkan X-nya 0, Y-nya itu 4, dan Y-nya 0, X-nya itu 4. Jadi memiliki titik 0,4 dan 6,0. Nah, dari dua fungsi tersebut, muncul titik potong yang akan kita cari, yaitu kita misalkan titik A. Kita eliminasi dan substitusi. Dari fungsi pertama 20x plus 10y sama dengan 80 dan fungsi kedua 20x plus 30y sama dengan 120, kita eliminasi x-nya karena sudah sama maka kita langsung kurangi. Maka ketemu hasilnya y-nya adalah 2. Kita substitusikan y-nya dari salah satu fungsi. Di sini saya memilih fungsi 20x plus 10y sama dengan 80. Maka titik potongnya yaitu 3,2. Lalu titik-titik yang sudah ada ini kita masukkan ke dalam grafik. Nah, untuk 0,8 dan 4,0 maka garisnya ini adalah garis pada fungsi 20x plus 10y sama dengan 80, dan garis ini 0,4 dan 6,0 itu pada fungsi 20x plus 30. Kita uji titik 0,0 pada dua fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi 20x plus 10y lebih dari sama dengan 80, di mana 0 lebih dari sama dengan 80 itu tidak memenuhi. Maka yang diarsir pada garis tersebut adalah bagian dalamnya. Untuk fungsi yang kedua, 20x plus 30 lebih dari sama dengan 80, maka 0 lebih dari sama dengan 120. Tidak juga. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yaitu pada daerah ini atau daerah yang bersih. Nah, untuk mengetahui laba usaha catering dietnya Avina, kita uji titik dari daerah penyelesaiannya tadi, yaitu 0,8, 3,2, dan 6,0. Titik tersebut masukkan kepada fungsi tujuannya. Nah, untuk titik 0,8, kita masukkan 30.000 dikali 0 ditambah 20.000 kali 8 sama dengan 160.000. Untuk titik 3,2, itu 30.000 dikali 3 ditambah 20.000 kali 2, ketemunya 130.000. Untuk titik 6,0, yaitu 30.000 dikali 6 ditambah 20.000 kali 0, maka hasilnya 180.000. Nah, pada daerah penyelesaiannya kan grafiknya terbuka, maka penyelesaiannya itu tidak terbatas. Jadi kesimpulannya laba usaha catering dietnya itu tidak terbatas. Nih, berikutnya soal nomor 2, yaitu dengan menggunakan metode simplex, tentukan nilai minimum F sama dengan 5x plus 5y plus 5z yang memenuhi nilai kendala dari 3y plus 6z lebih dari sama dengan 75, dan 2x plus y ditambah 2z lebih dari sama dengan 30, 4x plus 4y ditambah 2z kurang dari sama dengan 44, dengan syarat x, y, z lebih dari sama dengan 0. Pada jawaban UTS saya, pada fungsi kendala dan fungsi tujuan, jika sudah ada fungsi kendala dan fungsi tujuan, maka kita bentuk kanonik, di mana di sini benar tetapi kurang dalam kelengkapan x, y, z-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, pada tabel simplex di sini,
saya salah dalam meletakkan basisnya. Nah, untuk perbaikannya, yang nomor dua di sini, bentuk kanoniknya sudah sama seperti yang tadi, sudah saya tambahi, bahwa X, Z, S1, S2, S3, A1, A2 itu lebih dari sama dengan 0, kita masukkan ke dalam bentuk simplex. Basisnya yang benar adalah A1, A2, dan S3. Jadi yang benar basisnya adalah A1, A2, S3. Dengan CJ-nya dan koefisiennya ini kita lihat pada bentuk fungsi tujuannya. Nah ini. Jadi X-nya kan 5, Y5, Z5, S1-nya 0, S2 0, 2-nya M. Nah, untuk masukkan ini baris satu pada basis A1 itu dilihat siap fungsi mana di antara tiga ini yang memiliki A1. Maka ini yang kita masukkan kan X-nya 0, Y-nya 3, Z-nya 6, S1-nya negatif 1, A1-nya 1, S2, S3, dan A2 kan tidak punya, maka kita tulis 0. Nah, solusinya itu yang bagian 75 ini. Nah, begitu juga pada basis A2 sama seperti tadi. Jadi X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 2, S1-nya kan tidak punya, jadi 0. S2-nya negatif 1, S3 tidak punya. Lalu A1-nya 0 dan A2-nya 1. Begitu juga pada basis S3 sama seperti basis. Nah, untuk mencari ZJ-nya itu dengan cara kolomnya X dikali dengan koefisiennya ditambah. Jadi contohnya seperti ini. Misal bagian X itu 0 kali M ditambah 2 kali M ditambah 4 kali 0. Maka hasilnya 2M. Kolom Y 3 kali M ditambah 1 kali M 4M ditambah 4 kali 0 0. Jadi hasilnya kali M ditambah 2 kali M 8M 2 kali 0 0. Jadi ZJ-nya 8M. Begitu juga pada S1, S2, S3, A1, A2 sama seperti langkahnya kita mencari ZJ min CJ. Jadi ZJ dikurangi CJ. Jadi 2M dikurangi 5, 4M dikurangi 5, 8M kurangi 5, negatif M kurangi 0, dan begitu juga seterusnya. Karena fungsi tujuannya itu minimum, maka kita cari ZJ min CJ-nya ini yang paling besar, yaitu ketemu 8M min 5. Jadi, kolom ini adalah kolom kunci. Kolom Z-nya itu dari solusi dibagi kolom kunci. Jadi 75 bagi 6, 30 bagi 2, 15. 44 dibagi 2, 22. Nah, untuk menentukan kuncinya, lihat rasio terkecil dan non-negatif. Ketemu, maka kita tujukan seret pada kolom kunci juga. Nah, 6 adalah unsur kunci. Nah, jadi nanti iterasi berikutnya Z menggantikan basis A1 karena di sini kuncinya, unsur kuncinya. Jadi kita iterasikan ke tabel berikutnya. Nah, A1 diubah menjadi Z, A2 dan S3-nya tetap. CC dan koefisiennya sama seperti tabel atas. Tentunya solusi yang sama hanya CC dan koefisien. Nah, untuk mencari tabel iterasi berikutnya itu menggunakan OBE. Jadi kuncinya kita ubah menjadi pivot, yaitu 1. Dan bawahnya menjadi 00. Ini wajib. Jadi kolom kunci dijadikan pivot 1, 0. Dengan cara baris 1 kita bagi 1/6 semua. Jadi baris 1 ini dibagi 1/6 semua menghasilkan 1 dari B2 dikurangi kolom kunci kali B1 aksen kunci. Ketemu juga ini. Baris 2. Jadi iterasi atau OBE ini dari OBE B2 aksen. Berikutnya baris ketiga baru B3 aksen dari B3 dikurangi kolom kunci dikali B1 kunci. Ketemu hasilnya. Setelah itu, cari ZJ-nya seperti tadi. 0 kali 4, 0 kali 5, ditambah 2 kali M, ditambah 4 kali 0, ketemunya 2M. Setengah kali 5, ditambah 0 kali M, ditambah 3 kali 0, ketemunya, ditambah 0 kali M, 0 kali 0, ketemunya 5. Dan begitu juga pada S1, S2, S3, A1, A2, untuk mencari ZJ-nya seperti itu. Lalu, ZJ dikurangi CJ lagi, ketemu 2 M-5, 5 per 2, 0, dan begitu juga seterusnya. Pada solusi juga sama caranya, yaitu dari OBE tersebut. Jadi, nge-OB-kan sampai solusi.
Nah, dari rasio, untuk mencari rasio sama seperti tadi, tentukan judgment cincinya yang tertinggi. Tertinggi adalah 2M minimal. Jadi di sini adalah kolom kunci, lalu solusinya dibagi kolom kunci. Jadi kan ya dibagi dan rasionya ketemu. Nah, karena rasio sudah ketemu, kita pilih rasio terkecil non negatif. Maka ketemu 5/2 ini. Jadi kunci yang baru sekarang adalah 2. Nah, karena kuncinya ada di koefisien X dan pada basis A2, maka A2 digantikan oleh X. Maka basis barunya menjadi ZX X3 dengan cara sama seperti yang di atas. Jadi ini iterasi yang kedua. Dengan OBE kunci, baris kunci ini, kita bagi setengah untuk mengubah satu dan mengubah pivot pada kolom kunci. Dengan baris duanya, berarti kan setengah B1 aksen. Jadi ini dibagi setengah, B, B1 aksen dibagi setengah. Nah, untuk mencari baris baru keduanya, itu dari B1 aksen dikurangi kolom kunci kali B1 double aksen, B1 kunci B1 double aksen itu dari B1 aksen dikurangi kolom kunci dikali B1 B2 double aksen kunci. Mohon maaf. Lalu baris ketiga sama B3 aksen dikurangi kolom kunci dikali B2 double aksen kunci. Nah, karena di sini ZJ min CC-nya sudah optimum, di mana ZJ min CC-nya itu kurang dari 0, maka pada soal nomor 2 ini merupakan penyelesaian tunggal. Di mana dengan X-nya itu 5/2, Y-nya 0, Z-nya 75/6, dan Z-nya 75. Dari cara seperti yang solusi dikali koefisien ditambah solusi baris kedua dikali koefisien ditambah baris ketiga solusi dikali koefisien. Jadi nomor 2 merupakan penyelesaian tunggal. Berikutnya, soal ketiga, tentukan nilai minimum dari Z sama dengan 2X plus 5Y dengan menggunakan metode simplex jika diketahui 2X plus Y kurang dari sama dengan 2, 7X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 21, X plus Y kurang dari sama dengan 10 dengan syarat X, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini jawaban UTS saya. Pada fungsi kendala kita ubah ke bentuk kanonik, di mana jika kurang dari sama dengan itu ditambah sesuatu, jika lebih dari dikurang sesuatu dan ditambah A. Jadi di sini bentuk kanonik saya sudah benar, namun kekurangan pada syaratnya yang sudah dibentuk harusnya. Nah, setelah itu pada tabel simplexnya, ini tabel pertama sudah benar. Lalu kesalahan pada tabel berikutnya kurang sesuai dan hasilnya kesimpulannya juga kurang benar. Untuk perbaikannya ini sudah saya perbaiki. Untuk kekurangan tadi syaratnya sudah saya tulis XY itu dengan fungsinya awal ini dengan bentuk kanoniknya ini dengan syarat ini sudah. Lalu saya masukkan ke dalam tabel simplex dengan basis S1, A1, S3 dengan cici dan koefisiennya kan tadi bentuk fungsi tujuan dimasukkan. Lalu koefisiennya satunya 1, S2 0, S3 0, A1 0 karena tidak dimiliki. Berikutnya basis A1 juga sama dengan koefisien M, yaitu X-nya 7, Y-nya 3, S1-nya 0, S2 negatif 1, S3-nya 0, dan A1-nya 1. Dengan solusi 21. Untuk basis S3 itu 0, X-nya 1, Y-nya 1, S1-nya 0, S3-nya 0, S3-nya 1, A1-nya 0 dengan solusi 10. Menjadi Z-nya sama, yaitu 2 kali 0 ditambah 7 kali M ditambah 1 kali 0 ketemunya 7M. 1 kali 0, 3 kali 0 ketemunya 3M. Begitu juga seterusnya pada S1, S2, S3, A1. Ketemu Z-nya, lalu kita kurangkan dengan wah, terus 3M kurang 5, 0, negatif M, 0, dan 0. Nah, karena fungsi tujuan awalnya itu minimum, maka kita cari ZJ min CJ-nya itu yang terbesar, yaitu 7M min 2. Jadi kolom X ini adalah kolom kunci. Untuk mencari rasio juga, solusi dibagi kolom kunci, yaitu 2 bagi 2, 1, 21 bagi 7, 3, 10 bagi 1, 10.
Nah, untuk menentukan rasionya, pilih yang paling kecil dan non negatif, yaitu 1. Maka kita ketemu unsur kuncinya adalah 2. Karena unsur kuncinya 2 dan di kolom X, maka basis S1 digantikan oleh X. Maka itu basis X, A1, dan S3. Dengan Cici dan koefisiennya sama seperti yang di atas. Nah, untuk em, menentukan unsur kuncinya ini menjadi pivot, kita ubah menjadi 1, maka meng-OBE-kan menjadi setengah B1. Jadi, baris 1 semua ini kita bagi setengah. Ketemu 1, setengah, setengah, 0, 0, 0. Sama ini jadi ketemu 1. Berikutnya pada A1, koefisien M. Untuk mengubah 7-nya menjadi 0, maka baris 2 dikurangi 7 dikali baris 1 baru. Jadi B1 aksen itu maksudnya baris 1 baru. Ketemu 0. Begitu juga seterusnya pada Y, S1, S2, S3, A1. Nah, untuk S3, cara baris 3 dikurangi baris 1 baru. B1 aksen. Jadi 1 kurangi 1, A0. 1 kurangi setengah, setengah. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga ketemu ZC-nya 1 kali 2 ditambah 0 kali M ditambah 0 kali 0 sama dengan 2. Setengah kali 2, 1 ditambah negatif setengah M ditambah 1 juga seterusnya. Lalu ZC-nya dikurangi dengan CC. 2 kurangi 2, 0. Dan ketemu hasilnya yaitu bahwa eh, ZC min CC itu sudah optimum dengan nilai memenuhi Z min, yaitu negatif semua, atau Z min CC-nya itu kurang dari dengan 0, tapi masih ada artifisial pada basis yaitu M. Maka solusi penyelesaian pada soal nomor 3 yaitu solusi tak layak. Sekian penjelasan hasil ujian tengah semester saya dan perbaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.